Oke, hari ini kita akan bahas sedikit soal aturan pengelolaan rumah susun milik, khususnya yang diatur dalam pasal 11 Permen PKP nomor 4 tahun 2025. Jika di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai pengelolaan secara mandiri, khususnya untuk bangunan gedung yang bertingkat rendah atau maksimal sampai 4 lantai, yang masih dimungkinkan dikelola secara mandiri oleh P3 SRS. Nah, sekarang kita akan naik sedikit levelnya. Hari ini kita bahas bagaimana aturan pengelolaan untuk rumah susun milik yang tentu skalanya lebih besar dan pengaturannya juga akan lebih ketat tentunya, sebagaimana diatur dalam pasal 11 Permen PKP nomor 4 tahun 2025. Jadi intinya begini, kalau ada rumah susun milik, misalnya apartemen atau kondominium, pengelolaannya tidak boleh sembarangan. Menurut aturan ini, pengelolaan harus dilakukan oleh pengelola yang berbadan hukum. Artinya bukan perorangan biasa, tapi lembaga atau badan resmi yang sah secara hukum. Nah, selain berbadan hukum, pengelola juga wajib mendaftar dan mendapatkan perizinan berusaha dari Pemda setempat atau pemerintahan daerah setempat. Kalau rumah susunnya ada di kabupaten atau kota, izinnya dari bupati atau wali kota. Tapi khusus untuk DKI Jakarta, izinnya dari gubernur. Lalu apa saja syarat supaya bisa dapat izin itu? Ada dua hal penting. Yang pertama adalah pengelola harus punya kompetensi dalam pengelolaan rumah susun. Kompetensi ini tidak asal klaim ya, tapi harus dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Yang kedua, pengelolaan juga harus punya si pengelola harus punya personel yang punya kompetensi teknis bangunan. Jadi ada tim ahli yang memang paham soal bangunan, minimal terdiri dari beberapa tenaga ahli seperti ahli arsitektur, ahli sivil, ahli mekanikal, ahli elektrikal, dan juga ahli teknik lingkungan. Dan semuanya itu harus dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja dari lembaga yang berwenang. Kenapa ini penting? Karena pengelolaan rumah susun itu menyangkut keselamatan bangunan, kenyamanan penghuni, dan pengelolaan fasilitas bersama. Jadi memang harus ditangani oleh pihak yang profesional dan kompeten. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah aturan ini ingin memastikan bahwa pengelola rumah susun benar-benar resmi, kompeten, dan punya tenaga ahli yang lengkap. Kalau teman-teman tertarik bahas soal hukum properti atau aturan rumah susun lainnya, nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Terima kasih.